Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizka. Di sini Bu Rizka akan menjelaskan kelas 4 bab 4 materi menyambut usia balik. Nah, sebelum kalian belajar Perhatikan gambar di tentang atas. apa itu arti Semua balik, manusia kalian akan harus melihat tumbuh gambar lebih tersebut besar ya. Di situ ada bersama gambar. fase kamu Perhatikan gambar di sekarang. atas. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Di mana fase kamu sekarang lah? Tentu anak-anak sudah tahu bahwa fase kalian berada di fase anak-anak. Sebelum kalian memasuki masa remaja, kalian berada di fase anak-anak terlebih dahulu. Kemudian apa itu balik? Balik menurut istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik itu diambil dari bahasa Arab yang artinya sampai. Sampai di sini dalam arti telah sampai pada usia seseorang pada tahap kedewasaan. Kemudian slide selanjutnya yakni tanda-tanda balik itu ada dua. Yang pertama tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi perempuan, yang pertama adalah tumbuh rambut di area tertentu. Di area tertentu, anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi ya, bisa tumbuh di ketiak ataupun di kemaluan kita. Kemudian yang kedua adalah payudara mulai tumbuh. Jadi akan ada perbedaan anak-anak di payudara kita bagi perempuan. Sebelum kita balik, terus kemudian kita memasuki masa balik, masa usia balik, itu akan ada perubahan yang sangat pesat. Kemudian yang ketiga adalah suara nyaring. Suara kita akan berubah dari sebelum head ke menuju usia balik. Kemudian yang kedua bagi laki-laki, yang pertama adalah tumbuhnya jakun. Jakun itu benjolan yang ada di bawah janggut kita, janggut seseorang. Jadi kalau anak-anak melihat ada seseorang yang sudah tumbuh jakunnya, itu bisa dikatakan balik karena itu sebagai ciri-ciri tanda balik. Kemudian yang kedua adalah suara semakin berat. Bisa kita dengar suara bapak-bapak kita, itu suaranya sangat besar sekali lah. Itu perbedaannya dengan suara-suara kita yang masih belum balik. Kemudian yang ketiga adalah tumbuh rambut di area tertentu. Itu sama halnya dengan tanda-tanda balik di perempuan, bisa tumbuh di ketiak, bisa tumbuh di kemaluan juga. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki adalah mimpi basah dan berumur 15 tahun. Kemudian bagi perempuan, menstruasi atau dikenal sebagai haid dan juga berumur 15 tahun. Kenapa di sini kedua-duanya diisi tanda-tanda balik menurut fikih harus 15 tahun? Karena jika sudah berumur 15 tahun tapi dia belum merasakan mimpi basah dan juga haid, itu sudah dikatakan sudah balik karena batas maksimal umur bagi seorang yang udah dikatakan balik itu adalah 15 tahun. Kemudian kewajiban setelah usia balik. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu di situ yakni sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Jadi sholat dan juga puasa itu termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim, terutama bagi seseorang yang sudah masuk usia balik. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat adalah mencari ilmu. Tata cara menutup aurat laki-laki. Batas aurat laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Cara menutupnya bagaimana? Yang pertama, gunakan pakaian yang menutupi pusar hingga lutut. Yang kedua, hindari pakaian yang terlalu ketat atau tipis sehingga memperlihatkan bentuk tubuh. Yang ketiga, saat sholat lebih baik memakai baju yang menutup bahu dan celana panjang. Meskipun aurat laki-laki mulai dari pusar sampai dengan lutut, alangkah baiknya ketika kita sholat mengenakan baju yang panjang karena itu adab kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian aurat perempuan, batas aurat seluruh tubuh kecuali tangan, wajah dan juga telapak tangan. Cara menutupnya yang pertama, gunakan pakaian yang longgar, tidak tipis. Yang kedua, rambut harus tertutup. Yang ketiga, kaki sebaiknya juga tertutup meskipun di situ kecuali tangan dan wajah dan telapak tangan bisa, kaki sebaiknya juga ditutup. Cara menyikapi perubahan pada tubuh saat masuk usia balik. Yang pertama, kita harus menerima dengan ikhlas. Menerima dalam arti di sini menerima dari segala bentuk perubahan yang ada dalam tubuh kita, mulai tumbuhnya jakun, terus suara kita yang berubah, payudara kita yang berubah itu. Yang kedua adalah menjaga kebersihan.
menjaga kebersihan di sini bagi perempuan jika haid itu kita akan mengeluarkan darah. Nah, kita harus pandai-pandai untuk membersihkan diri kita supaya tidak tercium darah teman kita itu. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat, belajar dan bertanya jika bingung. Kemudian yang kelima adalah mengendalikan emosi dan pergaulan, karena di sini mengendalikan emosi itu lebih identik pada tanda-tanda balik perempuan. Jika perempuan tadi sudah masuk usia balik, sudah haid, itu emosinya itu tidak bisa terkontrol, kadang sering marah, kadang sedih lah, itu karena perubahan hormon kalian lah. Jadi di sini harus bisa mengendalikan emosi, itu sikap kita. Jadi kita tidak boleh marah-marah, harus bisa mengendalikan emosi tersebut. Kemudian kesimpulan dari materi ini tadi, yang pertama yakni penjelasan mengenai arti balik, yang kedua penjelasan mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi, yang ketiga penjelasan mengenai kewajiban seseorang setelah usia balik, yang keempat penjelasan mengenai sikap yang dilakukan saat masuk usia balik, yang kelima penjelasan mengenai batas menutup aurat. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Bu Rizka mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.